Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Di hari raya Idul Fitri ini, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya teman-teman, kali ini di sela-sela eh, momentum Idul Fitri ya, saya menyempatkan untuk berbagi kisah atau cerita pengalaman saya pada saat saya terkena GERD ataupun anxiety maupun psikosomatis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya teman-teman gimana caranya kita bisa lepas dari obat-obatan medis. Jadi begini teman-teman semuanya ya, kita apapun itu penyakitnya, segala sesuatu hal tidak bisa instan. Kita perlu kesabaran. Dan durasinya memang bervariasi teman-teman. Ada yang bisa langsung sembuh, ya. Ada yang butuh proses nih, lama sembuhnya. Dan ada pula yang sudah sembuh, tetapi kambuh kembali teman-teman. Ya, itu pengalaman saya pada saat dulu saya terkena GERD ataupun asam lambung, serta anxiety maupun psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, saya dulu itu pada saat saya dulu benar-benar lagi penyakit ini lagi katakanlah gawat teman-teman ya. Jadi memang segala macam asupan, baik asupan gizi ya teman-teman, makanan, minuman, obat-obatan itu menyeimbangkan dengan kondisi tubuh, dengan kondisi penyakit kita. Karena penyakit kita lagi keras ya teman-teman ya, lagi silih berganti datang gitu ya. Kita berusaha minum obat apa saja ya teman-teman ya, baik obat medis maupun obat herbal itu. Dan makanannya pun kita makan. Seiringnya waktu nih teman-teman, pengalaman saya, kita lakukan dulu selama beberapa bulan. Jadi pada saat itu saya terserang, saya bolak-balik ke IGD. Hampir 4 apa 5 kali ya teman-temannya. Setiap kali asam lambung saya naik atau GERD saya naik, disertai anxiety itu, saya pasti merasa nggak kuat. Akhirnya dibawa ke IGD atau UGD ya, instalasi gawat darurat di rumah sakit. Itu pasti teman-temannya kebiasaan saya. Langsung dirawat inap. Awalnya pertama mungkin pihak rumah sakit atau dokter belum tahu. Nah, begitu yang di opname kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu dokter sudah mengetahuinya. Jadi mereka sudah tahu ritmenya saya, karena ada rekam medisnya ya teman-teman di rumah sakit yang saya sempat di opname tersebut ya. Itu pasti kalau saya asam lambung, GERD lagi naik itu ya, itu entah kenapa teman-temannya kita panik teman-temannya, karena penyakit banyak sekali bermunculan itu ya. Itu pasti teman-temannya. Ada aja itu ya. Entah itu keringet dingin, entah itu pusing kelayangan atau vertigo nih teman-teman, gitu ya. Terus entah itu apa namanya, dadanya panas, entah itu perutnya kembung ya teman-temannya. Entah itu kaki kram atau kesemutan, entah itu pinggul atau punggung itu eh, buat nengok aja kayak nggak kuat, nggak bisa teman-temannya. Otot itu kayak diikat itu teman-temannya. Banyak sekali teman-teman penyakit yang saya rasakan pada saat itu ya. Entah kenapa itu teman-teman. Seakan-akan saya itu ya antibodinya sudah hilang. Bingung saya juga teman-teman pada saat itu. Makanya ujung-ujungnya pasti larinya ke IGD tuh, ke UGD. Saya jujur teman-teman malu itu. Yang keduanya, 3, 4, 5-nya udah saya malu itu teman-temannya setiap bolak-balik. Bahkan di rumah sakit tersebut ya kadang-kadang diketawain ya sama nurse-nya ya, perawatnya gitu ya, karena saya ya menderita penyakit ini gitu. Ya dibilangnya penyakit alay, penyakit lebay ya teman-teman ya, gitu. Padahal saya merasakan sendiri luar biasa. Luar biasa siksaannya teman-teman ya, artinya apa? Penyakit datang ke diri saya itu silih berganti ya teman-teman. Tapi ya yang merasakan kita, orang lain kan hanya bisanya melihat ya teman-teman ya, tapi ya kita bersabar, saya juga bersabar teman-teman melewati semuanya. Saya juga merasa malu datang di rumah sakit untuk diopname tersebut, dirawat tersebut, tapi gimana lagi, karena saya
kalau sudah masuk rumah sakit itu merasa nyaman, gitu ya teman-temannya. Itu makanya saya, ya sudahlah mungkin seperti ini gitu, penyakit yang saya derita gitu. Saya lakuin ya teman-teman, termasuk berobat jalan pun, ya sampai apal teman-teman ya, pihak rumah sakit itu karyawan-karyawan itu ke diri saya. Karena saya sering bolak-balik untuk di opname, saya sering bolak-balik untuk periksa apa namanya, berobat jalan ya teman-teman ya. Setelah itu saya juga merasakan setelah saya sudah di opname, dikasih obat, ada kejenuhan juga. Pertama faktor malu kan depresi ya teman-temannya. Kok ini penyakit nggak hilang-hilang, saya bolak-balik ke rumah sakit malu, nggak sembuh-sembuh ya gitu. Terus saya harus bagaimana nih? Gitu. Saya mau akhirnya saya berobat jalan masih tetap diminum obatnya ya teman-teman. Sampai saya pada saat itu pernah menanyakan ke dokter, dok bagus nggak saya minum obat ini? Saya udah nggak kuat dok. Saya minta dirawat lagi. Dokter bilang, Pak, tanamkan sugesti yang positif dalam otak Bapak. Bapak itu bisa sembuh kembali, bisa sehat lagi. Itu Pak, gunakan sugesti positif. Gitu. Nah itu, pada saat itu saya eh, langsung teringat, berilah sugesti positif. Bapak sembuh. Dengan cara apapun adanya dalam diri Bapak. Akhirnya saya gunakan ya teman-teman. Sugesti positif itu. Ya walaupun saya berobat jalan nih, dikasih obat, saya tetap selalu berpikiran atau dikasih sugesti yang positif, pikiran positif ya. Dengan obat ini, atas izin Allah bisa sembuh. Gitu. Memang teman-teman, tidak mudah. Minum obat itu nggak satu kali, nggak 1 bulan. Tetap berbulan-bulan ya teman-temannya. Gitu. Hal seperti itu saya minum, saya kasih sugesti itu selama berbulan-bulan. Setelah 10 bulan ke atas ya teman-teman, mulai ada perubahan. Nah, dari situ saya begitu ada perubahan, saya berusaha untuk mengganti obat. Jadi yang dulunya misalkan nih teman-teman, saya dikasih dosis sama dokter 2 kali 1. Saya mulai lepas 1 kali 1, artinya belum lepas banget ya teman-teman ya. Saya masih diminum tuh teman-teman 1 kali 1. Tapi di sisi lain saya tetap diimbangi dengan konsumsi makanan yang ya yang baik ya, yang bergizi teman-teman ya. Pada saat itu juga saya apa namanya tetap eh, obat yang dari dokter, misalkan obat antidepresan ya, gitu seperti apa namanya alprazolam, clobazam itu ya, fluoxetine gitu. Itu tetap saya diminum teman-teman. Pada saat awal saya ngikutin aturan dokter, ya ada yang 2 kali 1, ada yang 1 kali 1 itu. Ada yang juga yang nggak cocok, saya ngomong sama dokter. Akhirnya dokter menyetop atau mengganti dengan yang lain. Saya pernah 1 kali ya teman-teman ya dikasih obat yang nggak cocok begitu minum obat tersebut. Katanya untuk tidur obat itu, tapi bukan, malah ke diri kitanya nggak nyaman ya teman-temannya, ke jantungnya itu berdebar-debar. Akhirnya saya ngomong sama dokter, diganti dengan obat yang lain dan alhamdulillah. Setelah itu saya konsumsi obat 2 kali 1, setelah 10 bulan itu teman-teman ya, saya dengan itikad sendiri nih teman-teman, menurunkan dosis jadi 1 kali 1. Itu pun prosesnya lama teman-teman, enggak 1 bulan 2 bulan, masih lama. Saya berusaha untuk konsisten minum 1 kali 1, tapi tetap saya diimbangi dengan yang lain. Pada saat itu saya berusaha untuk mengimbangi minum multivitamin ya teman-teman ya. Saya minum vitamin B kompleks rutin, setiap pagi saya minum itu. Saya rasakan sesuatu, saya rasakan dulu. Saya dari medis dikasih, tapi saya sendiri berusaha untuk melakukan eksperimen karena saya ingin cepat sembuh teman-teman ya. Itu. Nah, pada saat itu saya minum obat dari dokter ya, antidepresan, clobazam, terus alprazolam, fluoxetine itu ya teman-temannya. Tapi saya turun dosis. Nah, setelah beberapa bulan saya tetap turun dosis itu, saya minum obat yang lain, multivitamin tadi ya, B kompleks itu ya. Minum saya teman-teman ya. Ternyata saya rasakan cocok. Saya minum B kompleks itu teman-teman ya, cocok gitu. Nah, akhirnya saya obat tersebut nggak diminum tiap hari teman-teman, gitu. Jadi saya yang
rutin itu malah vitamin B kompleksnya. Karena apa? Pada saat saya menderita penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, berat badan saya turun, teman-teman ya. Jadi 11 kilo pada saat itu ya. Saya hampir menderita penyakit ini, hampir turun berat badan itu 11 kilo, teman-teman. Makanya saya bingung, karena bingung bisa turunnya itu karena satu nafsu makan tidak ada ya teman-teman ya. Yang kedua lagi saya bingung mau makan apa. Karena makan ini takutnya nantinya menimbulkan dampak penyakit. Makan atau minuman yang ini menimbulkan dampak penyakit. Jadi bingung saya harus makan apa gitu. Pada saat saya berusaha untuk lepas obat dari kedokteran ini, dari dokter ini ya gitu, saya diimbangi dengan yang lain. Saya minum multivitamin seperti B kompleks. Terus saya juga minum susu, teman-teman ya. Susu di sini Lactona Skim. Itu untuk apa namanya? Tenaga ya, teman-teman ya. Gitu. Karena sekali lagi saya dulu turun berat badan sampai 11 kilo pada saat saya menderita GERD, asam lambung, anxiety psikosomatis ini ya, teman-teman ya. Nggak doyan makan sama sekali, bingung mau makan apa. Terus penyakit silih berganti datang. Saya itu benar-benar down sekali pada saat itu, teman-teman. Yang namanya sakit itu, Masya Allah, setiap hari. Bahkan setiap jam itu ya, ada aja yang dirasa, teman-teman. Itu ada aja itu. Setiap datangnya waktu itu ya, entah pagi, entah siang, entah sore itu ada aja, teman-teman. Bingung saya, hampir putus asa ya, teman-teman ya. Karena penyakit ini kok nggak hilang-hilang. Berbulan-bulan, teman-teman. Gitu, keluar masuk. Bingung saya. Sampai obat pun, makanan pun, minuman pun, bingung saya apa yang mau saya lakukan lagi ya, putus asa ya saya, teman-teman. Itu akhirnya saya berusaha untuk bereksperimen, tetap saya dalam koridor yang bagus, artinya koridor yang benar. Saya tetap sharing dengan petugas kesehatan ya, gitu teman-teman ya, dengan dokter, dengan perawat ya, gitu yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Setelah saya minum obat tadi, dikurangi dosisnya, saya akhirnya pada saat itu saya lepas. Jujur saya tidak meminum obat tersebut, teman-teman ya, gitu. Saya belajar, coba saya pengen mandiri, saya bisa nggak hidup tanpa obat ini, ya. Memang luar biasa teman-teman, awal-awal nggak bisa saya, gitu. Nggak bisa lepas 100%. Ada saja tetap pada saat 1 minggu nih saya nggak minum obat, tetap ada. Dalam 1 minggu itu saya harus minum obat. Itu teman-teman, saya lakuin terus berbulan-bulan, ya, gitu. Tetap seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali saya minum obat, gitu ya. Gitu. Berusaha lagi saya teman-teman ya, berbulan-bulan. Dan pada akhirnya saya lepas, teman-teman ya, lepas total obat tersebut. Tapi ingat, saya lepas ada penggantinya, ya. Yaitu yang saya bilang, saya rutin pada saat itu minum setiap pagi namanya obat-obatan multivitamin B kompleks. Saya minum pada saat itu susu ya, yaitu namanya Lactona Skim, teman-teman ya. Itu menurut saya bagus buat penderita penyakit GERD, anxiety psikosomatis ini ya, teman-teman ya. Termasuk vitamin B kompleks juga bagus buat penyakit ini ya, teman-teman ya. Gitu. Ini bukan iklan ya, teman-teman ya. Tapi murni ini pengalaman saya pada saat itu coba untuk konsumsi obat-obatan tersebut atau susu tersebut ya. Tapi saya juga berusaha untuk mengimbangi dengan saya berusaha untuk mengimbangi dengan hal-hal yang lain nih, teman-teman ya. Seperti apa? Saya tetap makan buah-buahan. Pada saat itu saya kan dikasih obatnya itu kan yang antidepresan sama obat lambung, teman-teman. Itu ya. Itu saya itu dulu obatnya banyak, teman-teman ya. Saya tuh ngelepasinnya itu pelan-pelan. Tidak bisa saya ngelepasin semuanya, nggak bisa. Gitu. Kalau misalkan ini untuk ini, saya lepas dulu. Kalau nggak kuat saya minum lagi, teman-teman. Coba gitu ya. Saya dulu itu dikasih obat untuk GERD asam lambungnya itu Besanmah ya, teman-teman ya. Sama Lansoprazol, teman-teman. Itu saya ketergantungan sekali yang namanya sama Besanmah, teman-teman ya. Karena enak buat penyakit GERD atau asam lambung ini kalau minum obat Besanmah ya gitu. Menurut saya itu cocoknya di situ. Saya dikasih obat yang lain nggak cocok. Cocoknya itu dikasih Lansoprazol sama Besanmah. Gitu. Tapi saya lebih cocoknya ke Besanmah. Gitu. Setelah itu saya melepaskan obat-obatan itu dibarengi dengan vitamin yang lain gitu, teman-teman ya. Itu dan makanan-makanan. Saya menghindari obat dari kedokteran itu ya, tapi saya diganti dengan obat-obatan herbal.
Maksudnya begini teman-teman ya, saya lepas nih obat-obatan medis, tapi saya rajin meminum yang namanya daun salam disertai sereh ya teman-temannya, disertai dengan madu. Itu teman-teman. Jadi di-mix sama saya. Nanti saya rutin ya minum kunyit. Itu teman-teman rutin. Kalau buah-buahan saya rutin bisa nih teman-teman ya. Wajib itu karena saya pengen ngelepas obat dari medis ini, tapi saya harus ada penggantinya. Tapi penggantinya yang sehat lagi teman-teman. Jangan jorok. Itu yang saya bilang tadi, saya makan buah-buahan rutin itu teman-teman. Pokoknya saya wajib ada namanya buah-buahan. Apa aja itu teman-teman, gitu ya. Terutama buah-buahannya yang menunjang kesehatan buat di lambung ya, buat di perut kita, tidak menimbulkan GERD atau asam lambung naik lagi, akhirnya menimbulkan kecemasan ataupun anxiety. Saya itu makan buah-buahan ya teman-teman ya, melon lah, buah naga, terus pada saat itu belimbing, itu konsumsi itu rutin saya teman-temannya. Buah-buahannya juga jangan yang menimbulkan gas seperti nangka ataupun durian itu ya teman-teman ya, gitu ya teman-teman. Kadang-kadang saya jus itu ya. Nah, saya lepas obat-obatan dari dokter, saya masukin nih dari herbal. Entah itu saya konsumsi kunyit, entah itu saya meminum daun salam serai sama madu, mix itu teman-teman ya. Saya rutin. Lama kelamaan obat-obatan tersebut kalah, bisa dilepas sama saya. Karena saya rutin minum minum jamu-jamuan tradisional, ya, yang murah meriah, yang ada di dapur, teman-teman. Saya berusaha itu. Saya coba bertahan, gitu. Akhirnya apa? Obat-obatan ini bisa dipinggirin. Masuklah saya untuk mengkonsumsi yaitu tadi herbal, buah-buahan. Saya bertahan nih di sini teman, tapi itu pun tetap pada saat saya mengkonsumsi mengkonsumsi vitamin, buah-buahan maupun saya jamu-jamuan tradisional, tetap obat pun teman-teman sewaktu-waktu saya minum. Karena saya belum bisa melepas 100%. Cuman hanya menurunkan kadar persentase. Jadi 90% yang tadinya mungkin seminggu sekali, alhamdulillah jadi sebulan sekali saya minum obat. Tapi minumnya itu saya 1 bulan itu baru bisa minum, 2 minggu atau sampai 1 bulan 1 kali. Terus berbulan-bulan lagi tetap masih minum juga, mengkonsumsi obat-obatan juga teman-teman ya. Pada saat saya kambuh gitu, seperti itu. Lama kelamaan, tapi tetap saya introspeksi diri menjaga eh, pola makan gitu teman-teman ya. Tetap karena saya ingin lepas dari obat, makanya saya imbangi dengan eh, makanan yang lain, yang sehat, yang bergizi ya teman-teman ya, yang bisa untuk menunjang kesehatan di dalam tubuh kita. Itu teman-teman lepas dari obat, pengalaman saya. Jadi kita untuk lepas dari obat tidak bisa serta-merta kita lepas, tapi kita nggak ada cadangan yang lain, kita nggak ngasih masukan yang lain. Jadi kita fokusnya hanya misalkan minum obat, kita berobat, minum obat, sudah. Nah, gitu. Nggak bisa teman-teman. Menurut saya, pengalaman saya dulu tetap diimbangi dengan yang lain. Saya pengen menyingkirkan obat ini, saya masukin yang lain dulu, yaitu minum-minuman tradisional, buah-buahan, ya teman-temannya pada saat itu. Alhamdulillah teman-teman, bisa saya menyingkirkan obat-obatan yang tadinya mungkin dosisnya 1 kali 1, jadinya bisa hilang seminggu 2 kali saya minum, turun lagi jadi sebulan sekali, sebulan 2 kali saya minum. Alhamdulillah masih saya giatkan untuk meminum obat-obatan, meminum jamu-jamuan tradisional, buah-buahan, gitu ya. Mungkin 2 bulan baru saya minum 1 kali, naik lagi 3 bulan jadi minum lagi itu teman-teman ya, untuk menghilangkan kecanduan kita terhadap obat teman-teman ya. Kan tapi sekali lagi teman-teman, saya tidak bisa memungkiri obat-obatan itu sebagai backup, tapi jangan jadi prioritas ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih merasakan penyakit GERD, anxiety ya, psikosomatis ini, akhirnya saya sampai sekarang pun rutin untuk makan buah-buahan, itu wajib teman-teman ya. Yang kedua laginya jamu-jamu tradisional seperti daun serai, rebus daun serai, daun salam beserta madu, itu rutin teman-teman. Malah jadi ada kelebihan tersendiri buat kita nih teman-teman. Kita berat badan kembali normal, terus badan jadi fit, jadi seger ya teman-teman ya, gitu. Terus di sisi lain juga kan itu kan sehat ya dikonsumsi oleh kita. Penyakit ini harus dilawan
dengan pikiran yang positif. Berikan sugesti-sugesti yang positif dalam diri kita. Itu teman-teman saya rasakan sendiri. Coba Anda lakukan banyak hal, sugesti positif, mau olah nafas, mau meditasi, yoga, ya teman-teman, mau self healing, hipnoterapi, itu luar biasa manfaatnya, teman-teman. Saya itu bisa sembuh atas izin Allah, banyak caranya yang saya lakukan. Saya pernah merasakan dulu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya gunakan, entah itu yoganya, self healingnya, ya teman-temannya, hipnoterapinya, itu buat kesehatan kita teman-teman, ya, dan bisa buat kesehatan orang lain juga bermanfaat nih teman-teman. Ya itulah, kita ambil hikmah yang positif. Alhamdulillah ada manfaat yang baik. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa tonton terus video saya sampai selesai, sampai habis, dan tonton pula video-video saya sebelumnya biar bisa bermanfaat, biar teman-teman tahu perjalanan saya selama saya menderita penyakit ini. Dan saya mohon juga kepada teman-teman setia di channel saya ini, saya minta supportnya, klik tombol lonceng beserta subscribe-nya ya, teman-teman yang berwarna merah. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.